Dan keluarga korban asisten rumah tangga asal Bulukumba, Sulawesi Selatan yang menjadi korban pembunuhan majikannya di Malaysia serta dituduh membunuh asisten rumah tangga asal Indonesia. Tidak ada yang menyangka seorang wanita yang pernah dikenal melalui acara memasak paling populer di Malaysia suatu hari akan menjadi terdakwa dalam kasus yang begitu menggemparkan. Bukan karena makanan yang dia ciptakan, bukan pula karena prestasi di dapur, melainkan karena dugaan penyiksaan terhadap asisten rumah tangganya sendiri, seorang perempuan Indonesia yang datang hanya untuk mencari nafkah. Ketika kasus ini terungkap, publik dibuat marah sekaligus sulit mempercayainya. Sosok yang selama ini dikenal lewat layar televisi kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah itu? Inilah kisah investigasi Etika Siti. Sebelum namanya menjadi sorotan dalam pemberitaan kriminal, Etika Siti dikenal sebagai salah satu peserta MasterChef Malaysia. Lewat ajang memasak tersebut, dia tampil sebagai sosok yang menyukai dunia kuliner dan sempat dikenal oleh masyarakat Malaysia. Seperti banyak peserta kompetisi televisi lainnya, kehidupannya setelah acara berakhir tidak lagi banyak disorot media. Namanya perlahan menghilang dari pemberitaan. Namun bertahun-tahun kemudian dia kembali muncul di halaman depan berbagai media nasional. Bukan karena membuka restoran baru, bukan karena memenangkan kompetisi, melainkan karena sebuah kasus yang jauh lebih serius. Televisi hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Senyum, keramahan, dan penampilan yang rapi tidak selalu menggambarkan apa yang terjadi ketika kamera berhenti merekam. Namun setelah proses hukum berjalan, publik dihadapkan pada kenyataan yang sangat berbeda. Fakta-fakta yang terbukti di pengadilan membuat citra yang selama ini melekat pada dirinya runtuh seketika. Namanya Nur Afiah Daeng Damin. Dia berusia 28 tahun, berasal dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Seperti jutaan pekerja migran Indonesia lainnya, Nur Afiah meninggalkan kampung halamannya demi satu tujuan sederhana, mencari nafkah. Pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi banyak keluarga semakin sulit. Kesempatan kerja di kampung halaman semakin terbatas. Karena itulah Nur Afiah memutuskan menerima pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Malaysia, berharap penghasilannya dapat membantu keluarganya menjalani hidup yang lebih baik. Dia kemudian bekerja di sebuah unit kondominium Amber Tower, Lido Avenue, kawasan Penampang, Sabah, milik pasangan suami istri Etika Siti dan Muhammad Amri Yunus. Di luar, apartemen itu tampak seperti tempat tinggal biasa. Namun, menurut putusan pengadilan, di balik pintu apartemen itulah Nur Afiah mengalami kekerasan yang akhirnya merenggut nyawanya. Menurut fakta yang diterima pengadilan, tindak pidana terjadi dalam rentang waktu 8 hingga 11 Desember 2021 di apartemen tersebut. Pada awalnya tidak seorang pun di luar rumah itu mengetahui apa yang sedang terjadi. Beberapa hari kemudian, Etika dan suaminya mengklaim bahwa mereka menemukan Nur Afiah dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah kembali dari perjalanan ke Kundasang, lalu melaporkan kejadian tersebut. Namun penyelidikan forensik segera menemukan bahwa penjelasan tersebut tidak sesuai dengan kondisi korban. Autopsi dilakukan oleh tim forensik mengungkap fakta yang jauh lebih mengerikan. Tubuh Nur Afiah mengalami banyak luka akibat kekerasan yang disengaja. Selain itu, pemeriksaan dokter gigi forensik menemukan 8 luka pada jaringan lunak bagian dalam mulut serta trauma berat pada 6 gigi depan. Salah satu gigi bahkan menunjukkan tanda-tanda seperti dicabut secara paksa menggunakan alat. Dan ahli forensik menggambarkan tingkat rasa sakit akibat luka tersebut sebagai 10 dari 10. Temuan itu menjadi salah satu bukti penting yang membantah dugaan korban meninggal akibat kecelakaan. Penyidik kemudian mengumpulkan lebih banyak bukti. Selain hasil autopsi,
polisi menyita perangkat elektronik milik para terdakwa. Di dalamnya ditemukan foto dan video yang kemudian diajukan sebagai barang bukti di persidangan. Menurut pengadilan, bukti digital tersebut memperlihatkan adanya kekerasan terhadap Nur Afia dan menjadi bagian penting dalam pembuktian keterlibatan kedua terdakwa. Pada Desember 2021, Etika Siti dan Muhammad Amri Yunus ditangkap oleh kepolisian Malaysia. 2 hari kemudian, hasil otopsi memperkuat dugaan bahwa kematian Nur Afia bukan disebabkan oleh alami ataupun kecelakaan, melainkan akibat luka-luka yang disengaja. Kasus yang awalnya hanya diketahui oleh penyidik kini berubah menjadi perhatian nasional. Media di Malaysia dan Indonesia mengikuti setiap perkembangan penyelidikan. Sementara itu keluarga Nur Afia di Bulukumba hanya bisa menunggu, berharap kebenaran akhirnya terungkap dan keadilan benar-benar ditegakkan. Penyelidikan mengungkap fakta yang mengejutkan. Penangkapan kedua terdakwa bukanlah akhir dari penyelidikan. Justru sejak saat itulah polisi mulai menyusun kepingan-kepingan peristiwa yang terjadi dalam apartemen tersebut. Tim investigasi memeriksa lokasi kejadian secara menyeluruh. Setiap ruangan didokumentasikan, setiap barang yang berpotensi menjadi barang bukti diamankan. Sementara itu tim forensik terus menganalisis hasil otopsi dan membandingkannya dengan keterangan yang diberikan para terdakwa. Semakin lama penyelidikan berlangsung, semakin jelas bahwa luka-luka yang ditemukan pada tubuh Nur Afia tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan. Tidak hanya itu, penyelidikan digital juga berhasil memperoleh isi perangkat elektronik milik terdakwa. Di dalamnya ditemukan sejumlah foto dan rekaman video yang kemudian diajukan sebagai alat bukti di persidangan. Menurut jaksa, bukti digital tersebut memperlihatkan kondisi korban serta menjadi bagian penting dalam membuktikan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Temuan itu membuat perkara ini semakin menyita perhatian masyarakat. Bukan hanya karena pelakunya merupakan figur yang pernah dikenal publik, tapi juga adanya bukti digital yang memperkuat hasil penyelidikan forensik. Bagi penyidik, bukti medis, bukti digital, dan keterangan para saksi saling melengkapi. Seluruhnya mengarah pada satu kesimpulan yang kemudian dibawa ke meja hijau. Nama mantan peserta MasterChef Malaysia itu pun menghiasi berbagai media nasional. Foto-fotonya saat mengikuti kompetisi memasak kembali beredar. Namun kali ini berdampingan dengan pemberitaan mengenai proses penyelidikan polisi. Kontras itu membuat banyak orang merasa terkejut. Bagaimana seseorang yang pernah tampil di televisi nasional kini harus menghadapi tuduhan pidana yang sangat serius. Kasus masuk ke pengadilan penyelidikan akhirnya mengarah pada proses penuntutan. Etika Siti didakwa di pengadilan atas dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangganya. Di ruang sidang, jaksa memaparkan dakwaan beserta bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan. Sementara itu, pihak terdakwa memperoleh hak untuk memberikan pembelaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perhatian publik tidak pernah surut. Media Malaysia mengikuti setiap perkembangan sidang. Selama persidangan yang berlangsung selama lebih dari 3 tahun, satu persatu fakta mulai terungkap di hadapan majelis hakim. Jaksa menghadirkan puluhan saksi, mulai dari petugas kepolisian, tenaga medis, ahli forensik, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan. Bukti-bukti yang diajukan tidak hanya berasal dari keterangan saksi. Penyidik juga menyerahkan hasil pemeriksaan medis, laporan forensik, serta bukti digital yang berhasil dikumpulkan selama proses investigasi. Seluruh rangkaian bukti itu membuat gambaran yang semakin jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tersebut. Persidangan kemudian berkembang menjadi perkara penghilangan nyawa setelah korban meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya. Ruang sidang beberapa kali dipenuhi keheningan ketika bukti-bukti dipaparkan. Bagi keluarga korban, setiap sidang adalah pengingat akan kehilangan yang tidak mungkin tergantikan. Sementara bagi masyarakat Malaysia dan Indonesia, kasus ini menjadi salah satu perkara yang paling menyita perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Tanggal 20 Juni 2025 menjadi hari yang dinanti oleh banyak pihak. Setelah menilai seluruh alat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi serta mempertimbangkan argumentasi dari jaksa dan tim pembela, Pengadilan Tinggi Kota Kinabalu akhirnya membacakan keputusannya.
Majelis Hakim menyatakan etika Siti Nurhasiken, Mod, Zulong, dan mantan suaminya Muhammad Amri Yunus bersalah atas pembunuhan terhadap Nur Afia Dayang Damin. Putusan itu menandai berakhirnya proses hukum yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman 34 tahun penjara kepada masing-masing terdakwa. Khusus Muhammad Amri Yunus, pengadilan juga menjatuhkan 12 kali hukuman cambuk sesuai dengan ketentuan hukum pidana Malaysia. Sementara itu, etika Siti tidak dikenai hukuman cambuk karena hukum Malaysia tidak memperlakukan hukuman tersebut terhadap perempuan. Vonis itu menjadi babak akhir dari perkara yang sejak awal mengguncang perhatian publik. Tak lama setelah putusan dibacakan, berbagai media di Malaysia maupun di Indonesia memberitakannya sebagai berita utama. Banyak masyarakat menyambut keputusan tersebut sebagai bentuk penegakan hukum terhadap kekerasan yang dialami oleh pekerja migran. Organisasi perlindungan pekerja migran menyatakan bahwa kasus ini menjadi pengingat bahwa para pekerja rumah tangga yang sering bekerja jauh dari keluarga dan tinggal di rumah majikannya membutuhkan perlindungan hukum yang kuat, serta akses yang lebih mudah untuk melaporkan kekerasan. Bagi keluarga Nur Afia, keputusan memang tidak dapat mengembalikan orang yang mereka cintai. Namun setidaknya perjuangan panjang untuk mencari keadilan akhirnya memperoleh titik terang. Di balik seragam seorang pekerja rumah tangga, ada seseorang yang meninggalkan keluarga, kampung halaman, dan negaranya dengan satu harapan sederhana: bekerja dengan jujur, mengirimkan uang untuk orang-orang yang menunggu kepulangannya. Namun bagi Nur Afia Dayang Damin, perjalanan itu justru berakhir dengan tragedi. Kasus ini mengingatkan kita bahwa kekerasan di balik pintu rumah seringkali tidak terlihat oleh siapapun. Dan ketika akhirnya terungkap, yang tersisa bukan hanya luka pada tubuh korban, tetapi juga duka mendalam bagi keluarga yang tak pernah lagi bisa menyambut kepulangannya. Keadilan mungkin telah ditegakkan melalui putusan pengadilan, namun tidak ada putusan apapun yang mampu mengembalikan satu nyawa yang telah hilang. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap pekerja, apapun profesinya dan dari manapun asalnya, berhak diperlakukan dengan hormat, aman, dan bermartabat. Karena pada akhirnya tidak ada pekerjaan yang menghilangkan hak seseorang untuk hidup dan diperlakukan sebagai manusia. Sekian kisah kali ini, kita ketemu lagi di kisah yang lain. Bye-bye.